2 dari kelompok Sungsang. Saya Lia Miftah sebagai pengarah prosedur. Saya Rani Purnamasari sebagai bidan. Saya Rini Mahiningsi sebagai probandus. Silahkan tonton video kami. Lakukan info concern, perkenalkan bahwa Anda petugas yang akan melakukan tindakan. Selamat pagi Ibu, saya bidan Rani yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membantu proses persalinan Ibu. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan palpasi atau perabaan. Jadi perabaannya itu kemungkinan bagian bawah dari bayinya ini adalah bokong. Dan nanti saya akan melakukan tindakan sesuai prosedur presentasi atau bagian terbawahnya itu bokong. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jika bersedia silakan tanda tangan di sini ya Bu ya. Lalu selanjutnya persiapan alat. Ibu, saya persiapan alat dulu ya Bu ya. Silakan diri dulu ya. Persiapan alat. Lalu APD lengkap. Partus 1 set. Handscoon 2 pasang. Uterotonika atau oksitosin. Skip dulu. Mana? Anestesi lokal atau lidocaine 2%, povidone, iodin 10%, lalu spet 5 mili dan 3 mili, lalu bengkok, alat-alat infus, lalu oksigen dengan regulator, pakaian ibu, perlengkapan pakaian bayi, perangkat resusitasi bayi, pencegahan infeksi, Pasang APD. Lalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Lepaskan semua aksesoris, gulung dengan baju sampai ke siku. Hidupkan keran, basahi tangan, ambil sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung kuku. Bila sampai ke siku, matikan keran dengan siku dengan handuk pribadi. pakai handscoon. Setelah itu menggunakan handscoon setelah kanan terlebih dahulu. Lalu sedot oksitosin. 10 international unit. Lalu sedot lidocaine atau anestesi. Setelah itu gunakan handscoon sebelah kiri. Penolongan persalinan Sungsang. Posisikan ibu dengan posisi litotomi. Ibu, posisinya kakinya diangkat ya Bu ya, ditekuk ya Bu ya. Pasang kateter atau kosongkan kandung kemih. Pemasangan kateter, lakukan food hygiene terlebih dahulu. Lakukan full hygiene terlebih dahulu. Tangan kiri membuka labia, tangan kanan membersihkan labia mayora sebelah kanan, labia mayora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, kiri, sebelah labia minora sebelah kanan, klitoris sampai ke anus, sela-sela paha. Pada bagian simfisis, lalu dari perineum sampai ke anus. Setelah itu lakukan pemasangan kateter. Ambil kateter Melanton, oleskan jeli,
Lalu pasangkan kateter, tangan kiri membuka labia, masukkan kateter ke dalam uretra 5-7 cm. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Lalu sampai urin keluar. Lalu ketika urin habis maka keluarkan kateter, Ibu tarik nafas ya Bu ya. Lalu letakkan alat di bawah. Lagi dulu kan dulu. Pemeriksaan dalam. Lalu lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan mungkin akan terasa tidak nyaman ya Bu ya. Ibu tarik nafas. Tangan kiri membuka labia, masukkan tangan kanan secara obstetrik, jari tengah terlebih dahulu disusul jari telunjuk. Lalu adapun yang dinilai pada pemeriksaan dalam yaitu pembukaan lengkap, Porsche tidak teraba, ketuban sudah pecah, presentasi bokong, penunjuk sakrum kiri depan, penurunan H3+ dan tidak ada presentasi ganda. Karena ketuban sudah pecah maka tidak dilakukan amniotomi. Lalu keluarkan tangan. Lalu nilai sisa air ketuban berwarna jernih dan berbau air. Setelah itu lakukan pemeriksaan DJJ selama 1 menit penuh. Bu, bisa pinjam tangannya Bu. DJJ 130 kali per menit. Setelah itu memberitahu hasil pemeriksaan kepada Ibu. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan benar tadi bagian terbawah janinnya adalah bokong. Dan tadi denyut jantung janinnya juga normal ya Bu ya. Ibu bisa ingin bersalin mendampingi siapa? Bersama suami. Silakan masuk Pak. Ibu bisa lihat di sana ada beberapa posisi dalam persalinan. Ibu sudah tahu belum caranya meneran? Jadi caranya meneran itu Ibu kumpulkan semua rasa sakit, dan ketika rasa sakitnya memuncak di perut, Ibu tarik nafas, lalu Ibu dankan ke bawah seperti ini ya Bu ya. Apakah Ibu paham? Aduh Bu Bidan, sakit Bu Bidan. Sakit ya Bu. Lalu atur posisi Ibu dengan bagian bokong berada di pinggir bed, lalu pasang handuk. Awas bokong. Lalu Ibu dankan. Lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dari perineum sudah tipis. Tidak ada kemajuan dalam persalinan, perineum kaku, maka lakukan episiotomi. Suntikkan lidocain pada bagian mediolateral. Aspirasi. Setelah itu lakukan episiotomi. Lalu dap dengan kasar. Setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara brush Dengan menggunakan teknik bra. Iya Bu, dankan Bu. Bagus. Iya Bu. Bagus, dankan Bu. Cengkram bokong dengan menggunakan teknik bra. Cek juga nih. Cek. Kedua ibu jari penolong sejajar pada bahu belakang. Jari-jari yang lain memegang daerah panggul. Jangan melakukan tarikan, ikuti saja prosedur keluarnya bayi. Ibu dankan Bu, bagus. Pintar Ibu. Setelah perut dan dada lahir, longgarkan tali pusat. Setelah lahirnya perut dan sebagian dada. Longgarkan tali pusat dengan menggunakan 3 jari. Pegang tali pusat dengan jari telunjuk dan jari jempol, lalu regangkan tali pusat dengan menggunakan jari tengah. Lalu selanjutnya lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus
Skapula inferior tampak di bawah simfisis. Ketika mulus skapula inferior, lakukan hiperlordosis. Lalu Dengan mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan dengan perut ibu tanpa tarikan, hanya disesuaikan dengan lahirnya badan bayi. lalu lahirkan bagian dagu, mulut, hidung, mata, dan dahi. Setelah itu segera keringkan bayi. Atau parsial. Prinsip melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkeram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Ibu dankan bu, bagus. Lalu selanjutnya, Dankan bu. setelah itu longgarkan tali pusat. Untuk melahirkan bahu belakang, pegang kedua pergelangan kaki janin dengan satu tangan penolong pada pergelangan kakinya, kemudian dievaluasikan ke atas sejauh mungkin sejajar dengan lipatan paha kanan ibu. Setelah itu, dua jari tangan kanan penolong masuk ke dalam jalan lahir, menelusuri lengkung sakrum, skapula, bahu, fossa kubiti, kemudian kait lengan bayi dan lahirkan seolah-olah mengusap muka bayi. Dua jari tangan kanan lalu selanjutnya untuk melahirkan bahu depan, kedua kaki bayi curam ke arah bawah frontal lateral, kemudian melahirkan lengan dengan seperti melahirkan lengan belakang. Kepala dilahirkan Mauricio dilakukan bila bayi dilahirkan secara manual dengan brach, kepala belum lahir. Masukkan tangan kiri penolong ke dalam vagina. Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Lalu letakkan jari telunjuk dan jari manis kiri pada maksila bayi dan jari tengah menekan dagu bayi. Tangan kanan memegang atau mencengkram tengkuk bahu bayi dan jari tengah mendorong suboccipito sehingga kepala menjadi fleksi. Bersamaan dengan his, asisten menekan suprasimfisis penolong melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir di bimbing jari yang dimasukkan untuk menekan dagu atau mulut. Ibu tolong tekan ya bu ya. Bila suboccipito tampak di bawah simfisis kepala jalan lahir dielevasi ke atas sehingga berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi, lalu dilahirkan semua kepala janin. Setelah bayi lahir, letakkan bayi di atas perut ibu, lalu keringkan bayi. Selanjutnya tindakan Muller. Prinsipnya melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Melahirkan bahu depan terlebih dahulu dan Lahir cengkram secara berat, lalu lahirkan bagian perut, lalu longgarkan tali pusat. melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti cara klasik ke arah belakang kontralateral dari letak bahu depan. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, dilanjutkan langkah yang sama untuk melahirkan bahu dan lengan belakang. Kepala dilahirkan secara murce. Letakkan bayi di perut ibu, bungkus bayi dengan handuk dan keringkan, lalu lakukan IMD pada bayi. Bila ada lengan bayi yang terjungkit ke belakang kepala,
Segera setelah bokong dan kaki janin lahir, longgarkan tali pusat. Pegang janin secara femorapelvic. Jari penolong diletakkan pada bokong. Dan jari telunjuk pada krista iliaka. Dan jari-jari mencengkram paha bagian depan. Lalu selanjutnya memutar badan bayi 180 derajat ke arah tangan yang menjungkit dengan penunjuk jari tangan. Putar 180 derajat. Yang nucang sambil menarik badan bayi curam ke arah bawah sehingga bahu belakang menjadi ke depan dan bahu depan menjadi ke belakang. Lalu memutar kembali badan bayi 180 derajat ke arah tangan bayi yang berlawanan ke kiri dan ke kanan sambil menarik badan bayi curam ke bawah beberapa kali hingga kedua bahu dan lengan dilahirkan. Bila lengan janin bayi lahir dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan pengait lengan bawah dengan jari penolong, jari tengah dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada masa kubiti. Kemudian lengan dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan mengusap muka janin. Letakkan bayi lahirkan juga. Setelah itu lahirkan muka dan letakkan di atas perut ibu. Keringkan badan bayi dan lakukan IMD. Udah ini serius kan? Iya. Udah ini apa ya? Keringkan bayi dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Setelah itu ganti handuk dengan kain yang kering. Lalu lakukan pengecekan janin kedua. TFQ sepusat tidak ada janin kedua. Lalu lakukan penyuntikan oksitosin di bagian sepertiga paha luar ibu. Setelah itu klaim tali pusat. Lalu potong tali pusat. Dan ikat tali pusat. Ikat sebanyak 3 kali dengan simpul mati. Setelah itu lakukan IMD. Ibu, ini bayinya akan saya letakkan di bagian dada ibu ya bu ya, secara skin to skin atau dari sentuh. Saya bantu ya bu yang buka. Lalu arahkan kepala bayi ke salah satu sisi. Kasih bayi, ibu tangannya masuk ke dalam popoknya bu ya. Lalu pakaikan topi. Ibu pastikan bayinya bernafas dan biarkan bayinya mencari bukan susu ibu ya bu ya. Lalu selanjutnya pengeluaran pada plasenta. Suntik. Silakan posisinya kembali seperti semula. Tali pusat terkendali plasenta. Lakukan peregangan tali pusat terkendali. Ayo, mulai. Lalu dekatkan lem ke 5-10 cm di introitus vagina. Lihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Uterus berbentuk globular, ada temburan darah secara tiba-tiba dan tali pusat memanjang. Tangan kiri melakukan dorsokranial. Lakukan peregangan tali pusat
Yang pertama, peregangan searah rantai, sejajar rantai, lalu arahkan ke atas dan ke bawah, lepaskan klem kembali. Lalu apabila plasenta sudah di introitus vagina, sambut plasenta lalu pilin. Lalu masak selama 15 detik. Lalu periksa kelengkapan plasenta. Selaput, amnion dan koreon lengkap. Kotiledon berjumlah 20 jonjot. Lalu letakkan plasenta di ladang plasenta. Lalu selanjutnya periksa laserasi jalan lahir. Cek laserasi dengan menggunakan lilitan pasta di dua jari. Di arah jam 6 ada laserasi jalan lahir, di arah jam 9 tidak ada laserasi jalan lahir, di arah jam 12 tidak ada laserasi jalan lahir, di arah jam 3 tidak ada laserasi jalan lahir. Karena ada laserasi jalan lahir, maka lakukan episiotomi. Lalu setelah itu bersihkan pasien. Bersihkan dengan air BCT. Pada bagian yang terjauh terlebih dahulu. Ibu angkat bokongnya, Bu. Pasang kain pada ibu. Ibu bokongnya diangkat. Ini dia dulu. Ini. Lalu bersihkan atau dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin dari yang terjauh. Lalu selanjutnya bereskan alat. Rendam alat di larutan klorin. Rendam alat selama 10 menit, lalu cuci handspoon, buka secara terbalik. Setelah itu, lepaskan APD. Lalu mencuci tangan, menghidupkan keran, basahi tangan, ambil sabun untuk tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, ujung kuku, bela sampai ke siku, matikan keran siku lap dengan handuk pribadi. Selanjutnya perawatan pasca tindakan, pantau pasien dan melakukan dokumentasi dan tindakan selesai.